Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Senang sekali nih saya Intan Permata dapat menyapa kalian kembali dalam program seputar dialog kependudukan. Pada kesempatan kali ini saya telah bersama dengan Kepala Bidang Disdukcapil Kabupaten Bangkalan di bidang pencatatan sipil, yaitu Bapak Wahid SHMM. Selamat malam Bapak Wahid. Selamat malam Mbak Intan. Selamat malam. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga juga Sobat Swarga Loka dan Madu TV senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Oke, pada episode kali ini kita akan kembali nih membahas terkait layanan kependudukan di area Gerbang Kertasusila. Apakah itu? Yaitu akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Nah, karena di dalamnya ada Bangkalan nih, nah kita bisa membahas tentang Adminduk dengan Disdukcapil Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk sebagai pembuka nih, pada Oktober lalu itu telah dilaksanakan Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional Disdukcapil seluruh Indonesia dan juga Rapat Forum Kependudukan khusus Dukcapil se-Jawa Timur di Surabaya pada November lalu. Kita langsung tanya aja yuk bagaimana tindak lanjut dari Disdukcapil Kabupaten Bangkalan. Bagaimana Pak? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Swarga Loka dan Madu TV semuanya, selamat malam semuanya. Kami ucapkan yang pertama menyampaikan salam Bapak Kadis tidak bisa hadir secara langsung. Saya yang hadir selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Bangkalan. Berkaitan dengan tindak lanjut dari Rakornas di Palembang kemarin, kebetulan Pak Kadis saya yang mendampingi dan juga Rapat Forum Komunikasi Kependudukan se-Jawa Timur di Surabaya. Di situ memang penekanannya dari Mendagri itu kita selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab mensukseskan pemilu, karena memang isu besarnya sukses pemilu tahun 2024. Di sana penekanannya yaitu Dispenduk untuk menjaga keamanan data masyarakat di situ. Yang kedua, kita ditugaskan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu peningkatan perekaman KTP, KSK, akte kelahiran, akte kematian, dan juga pencatatan perkawinan dan lain sebagainya, begitulah. Baik, nah ini ada pencatatan perkawinan ya Pak ya. Ya. Nah, untuk mengetahui nih jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan itu berapa Pak? Jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan itu sesuai DKB terakhir itu 1.042.870. 1.042.870. 1.042.870. 1,4 ya. 1,04. Oke, 1,04. Terdiri dari 18 kecamatan. 18 kecamatan. Ya. Nah, untuk mekanisme pencatatan sipil nih Pak, seperti akta perkawinan tadi yang sudah Bapak sebutkan, Ya. itu seperti apa Pak? Untuk mekanisme pencatatan sipil ini biasanya masyarakat datang ke kita, ke Dispenduk, dengan membawa dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan-persyaratannya. Kemudian kita verifikasi, apabila lengkap maka kita langsung eksekusi untuk menerbitkan dokumen pencatatan perkawinannya, seperti itu. Persyaratannya apa aja Pak? Untuk persyaratannya itu kan kalau pencatatan sipil itu bagi non-muslim seperti itu ya. Nah, persyaratannya itu masyarakat membawa surat keterangan telah melaksanakan perkawinan dari pemuka agama atau penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Terus yang kedua membawa KSK, yang ketiga membawa KTP elektronik, terus yang keempat apabila janda meninggal dunia istrinya itu membawa keterangan kematian istrinya, atau apabila janda cerai membawa surat keterangan cerai dari pengadilan, seperti itu. Oke, baik. Nah, itu harus warga yang ber-KTP atau KK Madura kah? Bangkalan kah atau ya, itu kita pencatatan sipil itu menganut asas domisili, sehingga harus berdomisili di Kabupaten Bangkalan, begitu Mbak Intan. Jadi kalau misalnya ada KTP atau KK yang istilahnya menumpang nih Pak untuk kawin di Bangkalan gitu, tidak bisa ya Pak ya? Yang penting salah satu dari pasangan itu
berdomisili di Warga Bangkalan Bangkalan. itu tetap bisa Oh, kita tetap diperbolehkan ya. diperbolehkan, Jadi kalau ya. misalnya Surabaya dengan ketemu jodohnya di Bangkalan, Bangkalan lalu itu, menikah ya. di Bangkalan itu bisa diperbolehkan ya, Pak ya. dicatatkan di Bangkalan Oke. seperti itu. Nah, itu nanti apakah mereka juga difasilitasi selain mencatatkan perkawinan, apakah mereka juga difasilitasi untuk misalnya warga Surabaya mau pindah masuk ke Bangkalan? Oh iya, itu untuk pindahnya nanti kan bisa pindah secara lewat dispenduk, misalnya di Bangkalan mengajukan pindah di Bangkalan secara online, seperti itu bisa, Pak. Jadi bisa mengajukan Bisa. pindah juga Karena ya, Pak. ketika selesai penerbitan dokumen perkawinannya, sekaligus warga itu kan dicetak KSK-nya yang berstatus kawin dan Oke. KTP-nya yang berstatus kawin, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah mengajukan permohonan akta perkawinan ini, dokumen yang terbit itu apa saja, Pak? Dokumen yang terbit itu akta perkawinan, KSK, KTP. seperti Oh, itu. langsung tiga Iya, langsung ya. iya. Jadi nanti KTP-nya statusnya ganti kawin gitu ya, langsung Pak ganti ya. kawin seperti itu. Jadi nggak bisa ini dong, Pak, nggak bisa nggak bisa jadi Kawin single tercatat. lagi. Sudah otomatis Statusnya tercatat. sudah kawin. Ya. Oke, kan kadang ada masyarakat yang istilahnya nanti aja lah ngurus KTP gitu kan supaya statusnya itu belum ganti gitu, Iya. Pak. Masih single, mungkin kebutuhan untuk kerja apa gimana. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi Bisa kalau kita karena itu sudah produk Satu paket. satu paket, makanya dirubah status perkawinannya. Karena ketika nanti punya anak bisa langsung Bikin otomatis akte ya? memasukkan akte kelahiran untuk anaknya seperti itu. akte kelahiran itu nanti sebagai anak seorang ayah ibu gitu ya, Ayah, Pak ya. ibu, ya benar. Oke, nah saya mau tanya nih Pak, karena udah menyinggung tentang anak nih, kalau misalnya ini ada insiden gitu Pak, jadi kawinnya itu sudah memiliki anak gitu Pak, nah itu seperti apa Pak mekanismenya? Apabila sudah mempunyai anak, maka tetap kita catatkan perkawinannya. Cuma Oke. untuk anaknya nanti pengesahan anak melalui pengadilan seperti itu. Pengesahan itu, Pengesahan anak pengesahan itu anak. mengajukannya lewat dispenduk atau langsung ke pengadilan? Ke Pak? pengadilan, nanti Ke pengadilan. dari pengadilan ke dispenduk untuk dicatatkan Oh. sebagai anak bapak ibu dari situ. Oke, jadi pengantarnya itu dari pengadilan dibawa ke dispenduk seperti itu ya, Ya. Pak ya. Oke, lalu ini kan akta perkawinan itu untuk non muslim begitu ya. Nah, apakah yang muslim ini masih banyak yang keliru, Pak? Mengajukan perkawinan ke dispenduk Capil. Ada kalau pencatatan perkawinan ini memang khusus untuk non muslim, karena kalau muslim itu pencatatannya kan di KUA, Pak. Sehingga kita hanya memasukkan di KSK menjadi kawin tercatat seperti itu kalau muslim. Kalau non muslim memang keluarnya dokumen perkawinannya itu memang dari pencatatan sipil, dari dispenduk, sehingga di situ nanti kita tinggal memasukkan ke KSK-nya juga, selain menerbitkan dokumen pencatatan perkawinannya juga menerbitkan KSK sama KTP-nya. SK dan KTP-nya. Jadi untuk yang muslim itu otomatis tidak berubah ya, Pak ya. Harus mengajukan dulu ke dispenduk Harus. Capil. Iya, udah otomatis. Kalau muslim memang membawa surat nikah ke Surat nikah kita, ya. fotokopi surat nikah, KSK dan KTP untuk dirubah statusnya seperti itu. Selain 6 agama di Indonesia, 6 agama ya, 6 agama di Indonesia ini ada kepercayaan lain mungkin Pak. Nah itu apakah bisa dicatatkan juga? Bisa. Bisa. Yang penting kita ada surat keterangan, misalnya tidak beragama, ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tetap bisa ya. Dari yang penting dari, kalau Kristen itu kan dari gereja seperti itu ya Pak. Yang penting ada keterangan seperti itu dari lembaga yang menaunginya, dari lembaga keagamaan dalam hal ini yang menaunginya, yang mengesahkan tentang perkawinannya itu, maka kita bisa mencatatkan seperti itu. Jadi dari Dengan penghayat catatan kepercayaan kan bisa tidak ya? boleh beda agama, harus sesama oke. seperti itu kan. Apakah ada Pak yang mengajukan terus Belum beda ada. agama? Belum ada ya sejauh Belum ini ada. ya? Sejauh ini dari kepercayaan belum ada di kabupaten. Oh, dari kepercayaan juga belum ada Belum ya? ada. Kebanyakan agama apa Pak? Kristen sama Kristen. Protestan ya kalau Protestan. di Bangkalan. Cuma minim sekali, Pak, kalau Minim di Bangkalan. sekali. Ya. Kira-kira kalau di persentase itu berapa persen Pak? Kalau kita persentase di Kabupaten Bangkalan ini beberapa tahun ini kita ketemunya 14 perkawinan. 14%. Kalau Oh, perceraian 14%. itu hanya terjadi satu, Pak, dalam setahun itu. Satu? Ya. Satu tahun itu 14 perkawinan, hanya terjadi satu perceraian yang kita catat seperti itu. Perceraian itu juga khusus non-muslim kah? Non Muslim, Pak. Untuk pencatatan perceraian juga untuk non Muslim. Non-muslim. Ya, Jadi keluarnya untuk yang dari- muslim nanti mengajukan ke Kalau Muslim
pengajuan perceraiannya ke pengadilan agama. Setelah keluar putusan pengadilan agama, ke Dispenduk juga merubah statusnya. Merubah status. Ya, menjadi cerai hidup tercatat. Oke. Apakah nanti juga difasilitasi untuk pecah KK mungkin dengan mantan suaminya? Kita sempat bekerja sama juga dengan pengadilan agama. Cuma karena masyarakat kadang kan ada yang belum siap, maka kita ketika bercerai sekaligus mengambil dokumen kependudukannya, sehingga statusnya sudah cerai seperti itu. Cuma kebanyakan masyarakat tidak mau anu sendiri seperti itu, ngurus sendiri ke Dispenduk, membawa putusan pengadilan agama tentang perceraian itu. Tentang perceraian itu. Lalu boleh diceritakan Pak tentang bentuk kerjasama dengan pengadilan agama tadi? Itu kalau tidak salah sudah 2 tahun yang lalu dengan pengadilan agama Bangkalan. Dari sana kita kan masyarakat mengajukan perceraian. Terus di situ kan untuk menyetorkan KSK asli dan KTP asli. Di situ yang menjadi kendala ternyata di pengadilan agama, kan harus bawa yang asli ketika mau merubah statusnya. Terus yang kedua, dokumen itu banyak yang nggak diambil sampai nunggu kita kan tetap diterbitkan ketika dari pengadilan agama mengajukan ke kita terbitkan. Di sana banyak yang tidak diambil, jadi tidak efektif sementara. Tidak efektif. Oh, banyak yang nggak diambil itu diambil. Di Dispenduk Capil. Di pengadilan agama. Oh, di pengadilan agama. Ya. Itu dokumen apa yang tidak diambil? KK sama KTP kan KK dan statusnya KTP sudah berubah. Padahal itu asli. Asli ya. Nggak bawa KTP dong kemana-mana Pak. Makanya kan itu menjadi kendala. Oke, mungkin ada kendala lain terkait yang akta perkawinan dan terkait akta perkawinan dan perceraian itu untuk di Bangkalan masih belum ada yang signifikan. Oke. Jadi sejauh ini masih aman-aman aja ya untuk akta perkawinan ini. Akta perkawinan ini apakah kebijakan baru, mekanismenya atau memang sejak awal seperti itu, Pak? Enggak, sejak awal, cuma kita perbarui di percepatannya pelayanan saja. Percepatannya. Berapa lama Pak prosesnya? Untuk proses sekarang sesuai SOP kita hanya 30 menit seperti itu selesai. 30 menit selesai. Akta perkawinan. Oke. Yang penting dokumen lengkap. Dari dokumen lengkap itu kita saja 30 menit selesai untuk akta perkawinannya. Apakah ada masa berlakunya nih Pak? Jadi misalnya nih kasus kawinnya itu sudah 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu baru mau dicatatkan di Dispenduk Capil, apakah itu diperbolehkan atau ada masa berlakunya? Ini kawinnya tahun segini harus segera dicatatkan tahun ini juga atau bagaimana Pak? Enggak ada. Enggak ada ya? Yang penting ada surat keterangan dari pemuka agama yang nguruskan, bisa jadi masyarakat belum sempat untuk merubah statusnya seperti itu Pak, sehingga di situ tidak ada masa berlakunya. Kadang masyarakat juga ya istilahnya apa ya, kesibukan masing-masing atau tiba-tiba kerjanya udah nggak di Bangkalan lagi, kayak gitu ya Pak ya. Nah terkait pengajuan nih untuk pembuatan pencatatan sipil ini itu bisa dilakukan di mana saja Pak? Untuk pencatatan sipil datang ke Dispenduk, ke kantor Dispenduk Capil, alamatnya di mana? Di Jalan Soekarno-Hatta nomor 50. Nomor 50. Itu datang itu sudah harus membawa persyaratan. Membawa persyaratan. Boleh diulang tadi persyaratannya apa saja? Surat keterangan dari pemuka agama yang menerangkan tentang orang tersebut sudah melaksanakan perkawinan secara agamanya. Suratnya harus asli Pak? Iya. Harus Cuma asli. kita kan bisa ambil fotokopinya. Oh, boleh difotokopi ya? Yang asli ya. Terus kan semua edaran dan tidak boleh ngambil yang asli sekarang. Oh, begitu. Ya. Terus yang kedua KSK yang asli sama KTP asli, karena di situ nanti dirubah. Terus foto berwarna kedua pasangan itu. Foto yang menikah di background biru itu? Iya. Oh, jadi pada saat dia mengajukan membawa foto, KSK, KTP sama keterangan dari pemuka agama tersebut, seperti itu. Kalau kakak itu kan sekarang sudah bisa dicetak mandiri ya Pak ya? Iya. Jadi nanti masyarakat yang sudah memiliki kakak yang ada QR kodenya itu bisa membawa cetak mandirinya itu saja ya? Bisa. Oke, kalau KTP ini harus asli atau fotokopi? Harus asli. Harus asli. Ya. Karena di situ kan kalau KTP kan tidak bisa dikirim secara, harus
dicetak secara manual. Iya. Seperti itu. Gitu. Jadi tadi kebutuhannya ada KK, KTP dan juga surat pernyataan dari pemuka agama bahwa pasangan ini telah melaksanakan perkawinan. Perkawinan ya. Oke. Sebetulnya saya tuh penasaran Pak, namanya kan akta perkawinan ya, tapi kalau biasanya orang Indonesia tuh nyebutnya pernikahan gitu. Nah itu sebetulnya bedanya di mana ya Pak? Kalau perkawinan ini kan memang khusus non Muslim. Oke. Kalau setahu saya pernikahan itu biasanya yang Muslim yang mengatakan pernikahan itu. Kalau di non Muslim saya kira ada pernikahan itu. Makanya kan ada nikah yang jelas, ada nikah yang tidak begitu jelas. Yang nggak begitu jelas itu gimana siri, contohnya nih? itu, Mbak. Oh nikah siri. Ya. Jadi saya kurang apa istilahnya, kurang punya keahlian di situ itu terkait pernikahan sama perkawinan. Kalau setahu saya di situ kalau orang Islam tuh kan di bukunya buku nikah, buku nikah. Iya, bukan. Cuma buku kalau kawin. di dokumen kependudukan untuk non Muslim pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan, Seperti itu. iya. Bedanya seperti itu kalau secara dokumen. Cuma yang secara lain-lainnya saya kurang. Jadi sebetulnya kawin dan nikah tuh kayak sinonim gitu ya Pak ya, sama saja. Sama saja, cuma penyampaiannya saja. Nah, menyinggung tentang nikah siri nih Pak. Kadang yang Muslim itu kan ada yang nikah siri gitu ya. Ya. Nah, itu nggak boleh ya Pak dicatatkan di pencatatan sipil. Itu kalau nikah siri bisa dicatatkan, Pak. Cuma kawinnya kawin belum tercatat seperti itu. Dengan kawin belum menandatangani tercatat. ke SPTJM perkawinan kalau di kita itu. Harus tanda tangan semua kedua belah pihak. Disaksikan 2 orang saksi. Nah, kalau misalnya yang akta perceraian nih Pak, kadang itu ada yang misalnya tinggalnya tuh aslinya bukan di Bangkalan gitu ya, di Surabaya kah atau di Sumenep dan lain sebagainya. Nah, itu tapi pada saat mereka ingin melakukan perceraian itu berada di Bangkalan, kerjanya mungkin atau tinggal di rumah neneknya. Nah, itu apakah bisa nih Pak untuk mengurus administrasi akta perceraiannya itu di Bangkalan bagi non-Muslim ya? Untuk perceraian yang juga sama dengan perkawinan harus ber-KTP Bangkalan salah satunya. Kalau salah satunya ber-KTP Bangkalan, maka kita bisa terbitkan akta perceraiannya di Bangkalan seperti itu, Pak. Dan juga kan membawa perceraiannya itu kan harus dari penetapan pengadilan. Mohon maaf ya. Jadi kalau persyaratan perceraian itu ada tambahan. Persyaratan perceraian, penetapan perceraian dari pengadilan. Yang kedua membawa akta perkawinannya dibawa ke Dispenduk. Terus yang ketiga KSK sama KTP seperti itu. Jadi akta perkawinannya itu tetap harus dibawa harus ya? Harus dibawa karena di situ nanti keluarnya akta perceraian. Sehingga ketika perceraian persyaratan-persyaratannya itu memang harus ada penetapan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Nah kalau misalnya nih pasangannya emosi gitu, akta perkawinan disobek-sobek atau rusak itu gimana dong Mbak? Itu kan ranahnya pengadilan. Biasanya kan pada saat ke pengadilan yang harus dibawa yang asli. Oke. Kalau ke Dispenduk Capilnya? Ya kalau kita kan nanti bisa dengan keterangan kehilangan dari polisi. Jadi bisa diganti dengan surat keterangan kehilangan dari polisi kan. Nanti bisa kita terbitkan seperti itu. Berapa Pak rata-rata jumlah dokumen akta perkawinan dan perceraian per tahunnya 2-3 tahun belakangan ini mungkin? Ya itu tadi sesuai yang kita sampaikan tadi di depan itu kita rata-ratakan itu hanya ada 14 perkawinan 14 dan pasangan. 1 perceraian. Iya. 1 perceraian. Kita rata-ratakan seperti itu. Karena memang yang kalau penduduk di Bangkalan itu yang Muslim kan 99,3%. 99,3% itu penduduk Muslim. Sisanya itu kan semua agama. Jadi lebih banyak yang mengajukan perubahan status ya, untuk yang Muslim itu yang ya. Muslim yang banyak. Memang di perubahan status perkawinan dan perceraian ini memang sangat sekali. Banyak sekali kalau yang Muslim seperti itu. Biasanya mecah kakak sekalian langsung dapat KSK sama KTP seperti itu. Oke. Itu langsung ya Pak ya pada hari itu juga atau ada SOP berapa hari kerja gitu Pak? Kalau pelayanan semua kita 1 hari Pak, nggak ada yang 1 hari? Ya. Jadi langsung jadi ya? Langsung jadi semua. Yang penting persyaratan lengkap
semua pelayanan selesai sehari. Adakah Pak dinamika pada saat mengajukan permohonan gitu berkasnya kurang lengkap mungkin atau ada yang bilang aduh berkas saya hilang terus gimana selama Bapak menjadi Kabid Capil di Iya, Bangkalan? memang hal seperti itu memang tetap kita di persyaratan itu penekanannya memang kelengkapan, Pak, karena memang pertanggungjawabannya di situ. Apabila ada suatu saat ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan, tetap pertanggungjawabannya harus melengkapi dokumen-dokumen yang telah menjadi persyaratan. Kayak tadi perkawinan memang harus ada dari pemuka agama itu. Kayak KSK kalau nggak ada yang asli, kalau nggak ada KSK-nya tetap minta keterangan kehilangan. Kayak Keterangan KTP, kehilangan. ya benar. Karena di situ menjadi pertanggungjawaban administrasi kita untuk melengkapi seperti itu. Apakah juga perlu SPTJM tadi Pak? Untuk SPTJM itu manakala kayak hal-hal tertentu, SPTJM itu untuk hal-hal darurat saja yang tidak bisa, kayak kelahiran kan SPTJM kelahiran kalau tidak bisa menunjukkan keterangan kelahiran. Ya mungkin melahirkannya di rumah Ya, atau di Dugun Badi biasanya yang gitu ya. sudah tua yang bikin akte kelahiran di situ. Oh, di akta Kalau belum punya kelahiran akte dewasa. kelahiran sudah ada lah keterangan bidannya, itu biasanya dengan SPTJM. SPTJM. Jadi untuk perkawinan dan juga perceraian ini tidak dirasa perlu ya Tidak dirasa menggunakan perlu kalau SPTJM. SPTJM. Nah, kalau misalnya mengajukan permohonan nih Pak untuk perkawinan gitu, apakah harus satu pasang kah atau perwakilan yang perempuan sendiri atau laki-laki sendiri? Selama ini memang datang semua gitu. Datang Pak, kedua semua. belah pihak, ya. Jadi 14 pasangan ini tuh datang semua ya? Iya. Oke. Dua-dua, kadang ada yang berdua, kadang ada yang dengan orang tuanya Oke. seperti itu. Kalau perkawinan kan memang happy ya Pak ya, Memang senang. happy, Nah, iya. kalau perceraian nih Pak, apakah juga harus satu pasang datangnya? Bisa satu pasang kalau Bisa satu pasang. perceraian itu, karena di situ kan sudah ada penetapan pengadilan, Mbak. Kita hanya mencatatkan saja di situ untuk perceraian. Jadi kalau misalnya nggak datang satu pasang nih yang perempuan duluan gitu mau segera mengajukan perubahan status gitu Ya. tuh juga nggak masalah Tidak ya? masalah kalau perceraian. Oke. Kalau misalnya si laki-laki ini itu kalau misalnya pindah ya Pak ya, misalnya pindah keluar gitu kan. Nah, itu apakah harus mengurus perceraiannya dulu atau bisa langsung pindah ya Pak? Sebaiknya kalau terjadi perubahan elemen data itu sebaiknya dibetulkan dulu. Statusnya. Dirubah dulu statusnya, sehingga ketika ke sana di tempat tujuan itu sudah tinggal mengurus dokumen-dokumen selanjutnya seperti itu. Oke. Misalnya mau kawin lagi bisa langsung di sana seperti itu. Biasanya kalau mengurus itu ketika mau kawin lagi gitu Ya, baru ngurus kan diperlukan perceraiannya. gitu, ya. Kalau misalnya cerai mati itu juga ya Pak ya? Kalau cerai mati dengan melampirkan keterangan kematian. Keterangan kematian Ya. pasangan ya. Apakah ada ini Pak kasus atau cerita unik saat warga mengurus akta perkawinan dan perceraian gitu dari Pak Wahid atau bapak-bapak kabid lain ini? Sampai saat ini kalau belum ada kayaknya. Belum ada karena sedikit ya. Karena memang sedikit dan jarang. Biasanya beberapa 2 bulan baru ada gitu. Oke. Tidak Yang tentu. non-muslim. 1 bulan tuh belum tentu ada perkawinan. Oke. Itu yang non muslim ya Yang Pak. Tapi non-muslim. kalau yang muslim pasti ada Kalau ya. yang muslim tiap hari ya, yang merubah status itu. Tiap hari ada ya Tiap untuk hari merubah ada, status ya. itu ya. Kalau misalnya muslim nih Pak, ini saya masih agak bingung sih. Nah itu kalau udah punya anak gitu kan ya, Ya. udah punya anak, ambis itu ingin mencatatkan perkawinannya. Bukan ingin mencatatkan perkawinan, untuk ingin mengubah status baru akan mengubah status. Nah itu apakah berpengaruh Pak? Mengubah status di KTP. Jadi kan dia tuh di KTP statusnya itu sebetulnya belum kawin, tapi ternyata sudah punya anak yang diakui sebagai anak biologis mereka. Nah itu apakah berpengaruh pada saat dia ingin mengubah status perkawinannya itu? Perubahan statusnya itu kan memang harus ada harus ada surat nikah dari Buku KUA. nikah KUA. Buku nikah dari KUA. Jadi kalau ada buku nikah ya tetap tanggal kawin tercatatnya sesuai dengan buku nikah itu, Mbak Intan. Oke. Tetap sesuai dengan dokumen pada saat diajukan tanggalnya seperti itu. Jadi sesuai dengan pengajuannya. Ya. Tetap bisa dicatatkan ya Tetap Pak ya, bisa dicatatkan. asalkan memiliki buku nikah, nikah. itu ya. Oke.
Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya karena sisa waktunya tinggal 3 menit ya. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya nih Pak, mungkin bisa sedikit aja dijelaskan nih tentang program apa saja sih di Dukcapil Bangkalan, tapi jangan semua ya Pak ya, supaya bisa diteruskan di segmen selanjutnya. Monggo. Program-program Dukcapil ini memang banyak sekali. Target kita untuk mencapai masyarakat Bangkalan semua mempunyai dokumen kependudukan seperti itu Pak. Memang kita selalu turba kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti itu, sehingga untuk meningkatkan selain pelayanan juga masyarakat punya dokumen juga menjadi capaian kita, target nasional seperti itu. Target nasional. Target nasional. Jadi Dukcapil Bangkalan ini sudah menyiapkan ya Pak ya target tahun depan ini ada apa saja, khususnya pada saat pemilu. Oke, sisa 2 menit lagi nih Pak. Mungkin targetnya berkaitan dengan apa aja Pak? Targetnya ya capaian terutama capaian kepemilikan dokumen kependudukan, baik itu yang baru umur 17, yang baru lahir punya akte kelahiran, yang umur 17 segera merekam EKTP di situ. Yang perubahan dokumen elemen-elemen data segera dirubah, kayak tadi yang menikah secara statusnya segera dirubah menikah, yang bercerai statusnya segera dirubah bercerai seperti itu, sehingga data penduduk Bangkalan ini menjadi valid. Valid ya. Nah, jadi untuk pengajuan perubahan status elemen kependudukan itu juga berpengaruhkah dalam untuk pencapaian target di tahun depan, Pak? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh, karena ya. apabila belum berekam EKTP itu belum tercatat sebagai pemilik EKTP. Apabila anak sampai umur 18 belum memiliki akte kelahiran, itu belum tercatat sebagai jumlah yang memiliki akte kelahiran, seperti itu. Istilahnya belum tercatat sebagai penduduk Bangkalan juga ya. Oke, baik, karena kita sudah habis nih waktu di segmen pertama, teman-teman untuk Madu TV Nusantara dan juga Surga Loka, tolong jangan kemana-mana nih, karena di segmen kedua kita akan lebih membedah lebih dalam lagi nih tentang program dan inovasi Dukcapil Kabupaten Bangkalan, dan juga berbicara tentang target apa saja sih yang ingin diraih dan juga bagaimana upaya supaya bisa mencapai target di tahun 2024, karena sebagai diketahui tahun 2024 itu kan tahun pemilu ya Pak ya. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Halo sahabat Surga Loka dan Madu TV Nusantara, masih bersama dengan saya Intan Permata dan juga membahas terkait layanan kependudukan di Distrik Capil Kabupaten Bangkalan. Tadi kan di segmen pertama kita sudah membahas nih tentang akta perkawinan dan akta perceraian. Bagaimana sih pencatatan sipilnya dengan Kabid Pencatatan Sipil Bapak Wahid. Nah, untuk di segmen kedua ini kita lebih dalam nih membahas tentang program dan inovasi Dukcapil Kabupaten Bangkalan, target di 2024 dan juga bagaimana sih strategi dan upaya Dukcapil Bangkalan untuk mencapai target tersebut. Oke Pak, kita masuk aja langsung ya. Terkait boleh Pak dijelaskan nih tentang program dan inovasi di Dukcapil Bangkalan itu ada apa saja? Ya, terima kasih. Untuk inovasi kita sudah melakukan beberapa inovasi untuk di Kabupaten Bangkalan itu Pak Intan. Salah satunya yaitu namanya itu Pesak Merah. Pesak Merah. Pelayanan seare-mare atau one day service. Jadi inovasi Pesak Merah ini menekankan kepada petugas Dukcapil untuk segera menyelesaikan semua dokumen masyarakat apabila mengajukan ke Dispenduk, jangan sampai menginap seperti itu dokumennya. Sehingga masyarakat datang nunggu sebentar langsung pulang bawa dokumen yang diajukan. Supaya masyarakatnya juga nggak nginep di kantor Dukcapil ya Pak. Dokumennya. Terus yang kedua itu lapor Pak Sakera gitu. Pelayanan jemput bola, perekaman EKTP. Terus adalah perekaman KTP bagi itu pasien di rumah sakit yang belum mempunyai KTP, juga pelayanan bagi masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan di desa atau di mana saja itu. Terus pelayanan door to door bagi masyarakat penyandang disabilitas dan ODGJ seperti itu. Terus inovasi selanjutnya Kres Pendekar gitu. Itu kerjasama dengan
kerjasama untuk meningkatkan administrasi kependudukan bagi pelajar. Seperti biasa kita bekerja sama dengan cabang dinas pendidikan provinsi untuk SMA, juga kerjasama dengan dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk bagaimana pelajar di Kabupaten Bangkalan itu mempunyai dokumen kependudukan. Selanjutnya ngalak sate daging. Ngalak sate Ngalak daging. sate daging ngelahirake sehat langsung oleh administrasi Oh, kependudukan. kreatif banget. Iya, seperti itu. Jadi Oke. lahir langsung dapat adminduk. Terus yang terakhir itu kerap sampai emas, kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas. Jadi semua kita inovasi-inovasi ini dalam rangka meningkatkan bagaimana masyarakat Kabupaten Bangkalan ini lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukan, seperti itu, Pak. Oke, melalui bahasa ibu Bangkalan Ya, itu tadi ya, biar supaya lebih familiar dengan dikenal. warga Bangkalan, Oke. seperti itu. Tadi itu yang inovasi untuk siswa-siswi itu jadi ke sekolahan kah atau bagaimana, Ya, Pak? kita bekerja sama dengan cabang dinas pendidikan untuk SMA dan itu banyak sekali ternyata ketika kita masuk ke pelajar itu permasalahannya, Pak. Ada KTP KSK-nya belum online, ada Oke. yang memang belum mempunyai KTP khususnya bagi yang 17 sampai mau lulus, sehingga target kita ketika lulus sudah mempunyai KTP. KTP. Terus bagi anak ternyata masih ada juga yang belum mempunyai akte kelahiran, bagi Akte kayak masuk kelahiran. SD, TK itu kan belum punya akte kelahiran, kita sisir. Terus juga kartu identitas anak juga, sehingga di situ ketika kita bekerja sama itu akan lebih mempermudah untuk menyisir masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan. Oke, persyaratan apa aja, Pak, yang dibutuhkan? Ya, kalau persyaratan kita tetap sesuai dengan Permendagri. Persyaratan misalnya kalau KTP ya cukup melampirkan fotokopi KSK. Oke. seperti itu. Kalau akte kelahiran seperti tadi memang ada pengajuan orang tua, kalau ada surat nikah orang tua juga dilampirkan. Biasanya kan kalau yang tidak ada surat kan masih ada, kalau yang lama-lama pernikahan-pernikahan Iya. itu tidak punya surat nikah kalau di Bangkalan itu, Pak, ya dengan SPTJM tadi, Dengan SPTJM, perkawinan, oke. seperti itu. Kalau misalnya ini ada anak yang belum melakukan rekaman KTP ini, yang ternyata dia tuh belum punya akte kelahiran seperti yang tadi Bapak Wahid sebut itu ya. Nah, dia tuh harus bikin akte kelahiran dulu atau bisa langsung rekaman KTP juga, Pak? Yang penting sudah hari H umur 17 tahun dan sudah punya KSK bisa melakukan perekaman KTP. Ini tidak ada masalah ya, Tidak Pak ada ya? masalah. Oke. Tidak harus membuat akte kelahiran dulu, bisa langsung rekaman Cuma aja. sekarang kan dengan kerjasama ini diprasyaratkan masuk sudah punya KIA sama akte kelahiran, sehingga yang belum punya langsung kita bikinkan, seperti itu, Pak. Kayak itu kartu identitas Kartu anak ya, Pak ya? identitas anak, ya. Itu dari usia berapa sampai berapa, Pak, kalau KIA itu? Untuk KIA 0 sampai 17 tahun. 0 sampai 17 tahun. Ketika lahir berakte kelahiran. Cuma syaratnya kan KSK, akte kelahiran. Kalau belum 5 tahun itu nggak pakai foto. Kalau 5 tahun lebih pakai foto anak. Karena wajahnya berubah-berubah ya Iya. dari bayi ya. Jadi kalau masih 0 sampai 5 tahun nggak pakai foto untuk KIA. Seperti itu. Kalau tadi yang rekaman di rumah sakit itu, Pak, bagaimana mekanismenya, Pak? Untuk perekaman di rumah sakit, kita akan juga melakukan pelayanan di rumah sakit. Selain di Dispenduk, kita standby kerjasama dengan rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Samrabu Bangkalan. Samrabu Kita Bangkalan. standby di sana. Masyarakat apabila belum merekam EKTP, maka kita langsung eksekusi bisa di UGD, bisa di ICU, bisa di ruang inap. Sehingga di situ kan sudah UHC, untuk menjadi persyaratan UHC punya EKTP. Di situ kita sudah melakukan pelayanan kependudukan di rumah sakit, sehingga masyarakat sudah bisa terlayani di sana juga, tidak perlu ke Dispenduk, seperti itu. Kalau misalnya yang belum melakukan rekaman KTP ini keluarganya, sanak saudaranya yang menunggu pasien, itu juga apakah diperbolehkan? Itu urusan toleransi aja. Seperti itu. Cuma target kita masyarakat yang sakit, seperti itu. Oke. Kalau misalnya itu nanti bisa
kebijakan atau bisa langsung di mall pelayanan publik merekamnya. Di mall pelayanan Ya. publik di jalan apa tadi Pak alamatnya? Kalau mall pelayanan publik itu di Jalan Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma. Jadi tempat pelayanan Bangkalan Plaza, di Adminduk itu ada di mana saja Pak titiknya Pak? Titiknya kalau semua pelayanan itu ada di mall pelayanan publik di Bangkalan Plaza itu Pak. Jalan Halim Perdana Kusuma. Terus juga kita buka di rumah sakit itu RSUD Bangkalan yang belum mempunyai KTP kita rekam. Yang lahir langsung kita terbitkan akte kelahiran seperti itu di rumah sakit itu di rumah sakit Bangkalan. Terus kecamatan itu untuk perekaman EKTP seperti itu. Perekaman EKTP. Ya. Jadi kalau kecamatan itu untuk perekaman EKTP. Perekaman EKTP. Kalau misalnya mengurus dokumen kependudukan lainnya itu bisa langsung Kita ke mall pelayanan mall publik. pelayanan publik. Semua pelayanan dokumen kependudukan di mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ya. Kalau di rumah sakit ini khusus pasien saja. Kita akan kerjasama memang khusus pasien di rumah sakit. Oke. Kalau pas bisa semua kan nanti membludak di Iya. rumah sakit kasihan. Makanya Kasihan kita rumah target sakitnya. untuk rumah sakit pasien itu tidak akan terkendala dengan dokumen kependudukannya. Seperti Ya, itu, Pak. karena nanti berkaitan dengan administrasi rumah sakit Rumah juga sakit ya Pak ya. ya, Oke. seperti itu. Ya. Lalu terkait tentang layanan jebol anduk yang tadi untuk teman-teman disabilitas dan juga ODGJ itu bagaimana mekanismenya Pak? Apakah petugasnya yang datang atau bagaimana? Iya, itu biasanya kepala desa atau tokoh masyarakat atau LSM atau lembaga-lembaga yang mengajukan ke kita. Yang penting ada pengajuan, ada di mana itu titiknya kita datang seperti itu, Pak. Kita datang ada berapapun kalau yaitu kita dijadwal kan banyak sekali permintaan ke Dispenduk bisa itu kita jadwal nanti setelah konfirmasi sehari sebelumnya kapan mau didatangi sehingga di sana menyiapkan KSK seperti itu. KSK. Kalau KSK-nya belum punya gimana Pak? Nah, kalau belum punya ya nanti diterbitkan KK di situ. Oke, jadi bisa sekaligus mengurus Sekaligus ya. KK langsung foto. Pasti ada tantangan dan kendala dong pada saat layanan jebol anduk Pasti ini. itu, Pasti memang. ya. Karena memang kendala-kendala itu kan Bangkalan itu kan luas, Pak. Iya. Ya, jadi 18 kecamatan dan itu rata-rata desa dan pegunungan dan lain sebagainya. Ada pesisir, ada pegunungan. Oh, ada pegunungan juga ya Bangkalan itu ya Pak ya. Perbukitan, bukan Perbukitan. gunung. Ya, perbukitan. Sehingga di situ memang menjadi kendala tadi mulai dari bisa naik mobil sampai bisa naik sepeda motor sampai harus jalan kaki itu sering terjadi teman-teman itu dilaksanakan. Oke. Sampai sepeda motor nggak bisa jalan itu ada kalau di Bangkalan. itu. Oke, dituntun gitu ya motornya Pak ya. Bukan, harus jalan kaki. Oh, harus jalan kaki. Jadi motornya ditinggal. Ditinggal. Masih jalan kaki itu masih ada. Ya, di sesi kedua ini kita akan ada telepon interaktif Pak. Nanti akan bertanya langsung dengan jenengan untuk Adminduk di Bangkalan ini. Tapi sebelumnya sambil menunggu telepon mungkin bisa diceritakan nih Pak, inovasi apa yang mungkin Pak Wahid pengen menjelaskan nih ke Sobat Warga Loka dan juga Madu TV Nusantara, atau langsung berbicara tentang target di tahun depan. Silahkan. Ya, kalau kita inovasi ini memang kita selalu tingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan. Bagaimana target-target kita itu sehingga selain target nasional, target kita selaku di Dispenduk Kabupaten Bangkalan ini bagaimana masyarakat itu mudah, senang, mau untuk mengurus dokumen kependudukannya, tidak pada saat membutuhkan, mulai ketika ada perubahan, ada dokumen-dokumen yang harus dirubah, baik itu punya anak segera mengurus akte kelahiran, kalau menikah ya segera mengurus perubahan status perkawinan seperti itu. Berbicara tentang kendala Pak, monggo diceritakan selama Bapak menjabat sebagai Kabid Capil atau mungkin sebelumnya itu bagaimana Pak dinamika di Bangkalan seperti itu? Ya, itu memang selalu dinamika itu mulai dari sering error, kadang mati lampu, kadang memang masyarakat yang mengajukan itu bermacam-macam karakternya. Itu kita yang menyesuaikan, itu yang memang menjadi terkendala tersendiri bagi teman-teman. Memang membutuhkan kesabaran ekstra untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat, bagaimana target masyarakat ini memang benar-benar merasa dilayani seperti itu, dengan Dispenduk Kabupaten Bangkalan ini.
seperti itu, Pak. Bagaimana Pak upaya Dukcapil Bangkalan ini untuk menjaga kepercayaan dan juga supaya masyarakat itu senang gitu merasa dilayani? Ya, kita selalu berkoordinasi secara internal, bagaimana memberi motivasi khususnya kepada teman-teman yang ada di pelayanan seperti itu. Jangan sampai walaupun dimarahin jangan sampai ikut marah. Kadang memang ada saja kendala-kendala seperti itu, Pak. Karena kan masyarakat kadang-kali kayak tadi persyaratan memang belum, masyarakat masih awam kita, sehingga di situ dikasih penjelasan dikira ditolak seperti. Padahal kita kan memang selain melayani juga harus mempertanggungjawabkan di situ, Pak. Ya. Kadang kendala-kendala hal seperti itu memang menjadi kendala tersendiri bagi kita selaku melayani masyarakat gitu. Apakah ada kasus unik Pak selama ini? Kalau yang unik tidak begitu Unik. tidak begitu, ini biasa aja. Cuma memang kendala-kendala seperti itu memang ada saja seperti itu untuk segera diselesaikan. Jadi memang Pak Wahid sudah kebal lah ya untuk menghadapi masyarakat itu seperti Insya Allah apa? kebal, Pak. Insya Allah kebal. Jadi memang kalau hal-hal seperti itu tidak kita respon. Kalau orang-orang marah itu ya jangan sampai ikut marah seperti itu. Oke. Ini ada telepon masuk Pak, boleh kita angkat dulu ya. Silakan, Mbak. Oke. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana dan bisa kami bantu? Iya Mbak, perkenalkan saya Putri Mbak. Iya Mbak Saya Putri. mau tanya Mbak. Monggo. Iya, saya mau tanya akta cerai yang dibuat di Dispenduk Capil itu apakah sama Mbak untuk Muslim dan non-Muslim? Oke, bisa langsung dijawab Mbak, siapa tadi itu? dengan Mbak Putri. Oh ya, terima kasih Mbak Putri. Untuk akta akta perkawinan, Akta perceraian. perceraian Perceraian ya Mbak ya? Perceraian atau tadi perkawinan ya Mbak? Akta cerai Mbak. Akta cerai. Pak. Iya. Untuk akta cerai, gimana untuk akta cerai? Untuk akta perceraiannya itu apakah sama untuk Muslim dan non Oh ya, Muslim gitu? untuk akta cerai yang dikeluarkan di Spenduk itu khusus non Muslim, Mbak Putri. Karena kalau Muslim itu perceraiannya di pengadilan agama, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Karena untuk akta perceraian memang dilakukan di pengadilan terlebih dahulu, pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Kalau Muslim itu di pengadilan agama, kalau non Muslim di pengadilan negeri. Setelah keluar putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap, kadang kan masih ada tuntutan dari kedua belah pihak, biasanya berkaitan dengan waris dan lain sebagainya, atau dengan gonogini, itu biasanya belum selesai. Itu yang sudah mempunyai hukum tetap atau ingkrah kalau bahasa hukumnya itu, maka kita catatkan akta perceraiannya di Spenduk, sekaligus merubah status perkawinannya di KSK sama di KTP seperti itu. Untuk mencatatkan perceraiannya itu untuk non Muslim saja Pak? Untuk non Muslim Untuk non Muslim saja, saja. Ya. Jadi seperti itu ya Mbak Putri. Untuk non Muslim dan Muslim itu perbedaannya, kalau Muslim itu di pengadilan agama, kalau non Muslim di pengadilan negeri ya. Nanti dicatatkan perceraiannya bagi non Muslim itu di Dispenduk Capil. Jadi kalau yang Muslim itu mengubah status hanya ya Pak ya. mengubah status di KK saja. Hanya mengubah status di KK, KTP juga Pak. Di KTP juga. Di KTP juga. Seperti itu Mbak. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Oke Pak, lanjut. Tadi saya bertanya tentang kendala dan juga bagaimana kasus unik. Mungkin bisa diceritakan Pak, pada saat pandemi COVID ini kan dilarang melakukan permohonan tatap muka tuh. Nah, bagaimana upaya Dukcapil Bangkalan supaya tetap bisa melayani permohonan admin Duk warga? Ya, kalau pada saat COVID ini memang menjadi apa istilahnya ya, kejadian yang benar-benar luar biasa, khususnya kepada yang lembaga-lembaga yang mungkin gak di Spenduk aja, yang semua pelayanan mungkin. Iya. Di situ perlu kreatif kita. Di situ Pak, untuk di Spenduk Bangkalan tetap kita layani masyarakat yang mengajukan permohonan. Cuma di situ kita sediakan loket khusus dan tempat khusus. Dan dihimbau masyarakat untuk melampirkan nomor WA. Oke. Sehingga nanti untuk dokumennya dikirim via WA itu.
via WA. WA ya, memanfaatkan itu. Terus yang kedua untuk KTP-nya memang disediakan tempat untuk pengambilan juga. Oke, dengan teman-teman. jadi tempatnya Ya, khususon ya Pak ya, tidak pada saat COVID. Karena memang yang lain kan kerja dari rumah. Iya. Untuk yang pelayanan tetap di kantor seperti itu. Jadi untuk yang datang ke kantor itu tetap dilayani, cuman dikasih nomor Harus WA-nya. melampirkan nomor WA. Oke, itu diwajibkan ya Pak ya. Diwajibkan. Kalau nggak punya WA ya Pak. Nah ini ada telepon masuk nih Pak, bisa kita angkat dulu mungkin ya. Silakan. Halo, selamat malam. Dengan siapa Halo. di mana? Halo Mbak, saya Ani. Ya Mbak Ani, gimana Mbak Ani? Saya mau bertanya tentang akte kawin. Itu kalau misalnya non-muslim bagaimana ya caranya? Apa ada syarat dan untuk membuat akte kawin itu harus datang langsung ke Disdukcapil? Oke. Bisa langsung dijawab Pak? Ya, terima kasih. Ya. Mbak Ani, untuk akte kawin itu memang harus datang ke Dukcapil karena dan membawa foto juga, selain datang membawa foto karena di situ ada formulir yang harus ditandatangani oleh kedua mempelai. Di situ untuk formulir pencatatan sipil, formulir perkawinan. Sehingga kedua belah pihak itu datang ke Dispenduk membawa persyaratan-persyaratannya dan mengisi formulir dan menandatangani. Maka di situ setelah lengkap ada juga tadi keterangan dari pemuka agama, maka kita mencatatkan. Dan memang benar itu khusus untuk non muslim. Oh ya. Ya, karena kalau muslim proses Di KUA. pemilihannya di KUA. Kita hanya mencatatkan di KSKK saja kalau muslim. Karena kalau non muslim selain di KK juga kita yang menerbitkan akta perkawinannya seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu Mbak siapa? Mbak Ani ya tadi ya. Mbak Ani kalau untuk non muslim itu bisa dicatatkan di Dukcapil dan memang harus datang karena ada formulir yang harus ditandatangani dan juga butuh membawa foto itu tadi ya Pak Iya. ya. Jadi tidak bisa bohong ya Pak ya karena ada fotonya Iya. ya. Jadi seperti itu Mbak Ani. Disesuaikan. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih. Monggo. Oke Pak, jadi pada saat COVID itu ketika mengajukan permohonan itu kan berkas bisa dikirim melalui WA seperti itu ya Pak ya. Berkasnya dikirim ke Berkasnya kita. dikirim ke Disdukcapil, namun WA Hasilnya itu hasilnya. PDF-nya dikirim PDF. Oh, jadi dikirim PDF. Ya, KK. Untuk kalau KTP gitu diambil ke kantor Diambil tetap ke ya Pak. Tetap diambil ke Dispenduk, tetap kita serahkan secara langsung kalau Tapi loketnya loket khusus. ya, pengambilan ada di luar, yang atapnya ada di dalam. Seperti itu. Itu sejak kapan Pak diberlakukan? Pada saat pandemi awal kah? Pada saat ya mulai ada himbauan COVID itu kita, PPKM itu ya? kerja yang lain kerja di rumah, kita tetap melaksanakan di kantor seperti itu. Jadi petugasnya itu juga full di kantor gitu Pak pada saat itu? Full di kantor, cuma di yang khusus pelayanan memang diatur untuk masuknya seperti itu Pak. Karena memang shift-shiftan gitu ya? Ya, memang sangat harus tidak boleh rame seperti itu, harus dibatasi juga seperti itu pada saat COVID. Memang menjadi fenomenal sekali pada saat COVID, menjadi pengalaman yang luar biasa buat kita. Sehingga ketika gak ada COVID ini kita harus tetap berhati-hati juga seperti itu. Lebih banyak permohonan apa Pak pada saat COVID Pak? Ya seperti biasa kayak KK, KTP, akte kelahiran seperti itu yang pada Akte kematian banyak Pak? akte kematian gak begitu banyak. Nggak begitu banyak? Ya. Oh sehat-sehat kalau Ya, gitu ya warga cuma Bangkalan ya? Di Bangkalan kadang yang biasanya tuh kan yang meninggal di rumah sakit yang di kalau yang di desa itu malah kadang gak begitu banyak untuk diurus. Nggak begitu Masyarakat banyak ya? memang jadi fenomenal sekali di Bangkalan itu, memang masyarakat masih kesadaran untuk mengurus masih rendah. Makanya kita perlu untuk selalu Sosialisasi. mensosialisasikan betapa pentingnya dokumen kependudukan yang terbaru seperti itu. Nah ini kita kilas balik karena kesadaran masyarakat ini masih perlu disosialisasikan kembali. Lalu bagaimana Pak target di 2024? Ya, kita menargetkan di tahun 2024 ini memang masyarakat itu sebanyak-banyaknya yang punya dokumen. Langkah-langkah kita dengan mencapai target ini memperbanyak kerjasama dengan lembaga-lembaga, dengan tokoh-tokoh stakeholder yang ada di Bangkalan, baik itu sekolah, pondok pesantren seperti itu Pak. Kita memang memperbanyak hal-hal komunikasi seperti itu, sehingga di situ memang
ternyata masih banyak yang belum mempunyai dokumen kependudukan kependudukan. yang di dalamnya. Selain juga kepala desa juga yang membantu kita untuk menyelesaikan dokumen, juga kita dengan lembaga-lembaga tadi itu untuk segera mengajukan kayak KTP, akte kelahiran, itu yang paling banyak kita selesaikan. Jadi kerjasama dengan lembaga lain itu menjadi penting ya Pak ya? Penting pada saat ini kita meningkatkan seperti itu, sehingga di situ ada titik kumpul ketika ada kerjasama dengan pondok pesantren khususnya. Ya. Itu memang ketika kita masuk, ternyata di situ ada yang sudah banyak yang sudah berusia 17 tahun. Di situ ada yang masih belum mempunyai dokumen akte kelahiran. Di situ kita segera Tindak lanjuti, segera eksekusi di situ. Karena ketika salah satu pondok mengajukan ke kita semua dokumen kependudukan ikut semua, bukan hanya perekaman saja seperti itu, Pak. Kayak pembuatan akte kelahiran dieksekusi di tempat itu, di pondok itu. Dan pelayanan semua gratis ya Pak ya? Semua gratis. Nah ini perlu ditekankan juga nih kepada seluruh masyarakat. Untuk pelayanan Adminduk ini gratis ya. Gratis jadi dan jangan mudah dan sampai cepat, tertipu kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Untuk di tahun 2024 ini rencananya mau ngajak lembaga mana lagi nih Pak untuk kerjasama? Apakah sudah ada bayangan atau memperpanjang kerjasama dengan lembaga yang sudah dilakukan dengan di tahun 2023? Ya, khususnya yang sudah kerjasama ini kita, karena manfaatnya sangat besar sekali. Contohnya dengan rumah sakit ini kita mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi. Terus yang kedua, dengan lembaga-lembaga sekolah yang masih belum, mungkin segera menginformasikan ke dinas terkait. Misalnya masyarakat, siswanya masih banyak yang belum mempunyai dokumen. Kalau SMA bisa ke cabang dinasnya, nanti cabang dinas tinggal calling kita, mengkomunikasikan SMA mana yang belum tercover, belum merekam di situ. Nanti kita datang ke sana. Kalau dengan SMP, SD mana yang masih belum banyak mempunyai akte kelahiran, nanti kita dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Kalau pondok pesantren, memang masih banyak pondok-pondok pesantren di Bangkalan itu, Mbak. Memang belum tercover semua. Insya Allah nanti kita tingkatkan untuk ke pesantren-pesantren yang masih belum kita datangi seperti itu. Cuman sebagian ada sudah yang bekerja, yang sudah komunikasi seperti itu. Karena memang penting sekali kalau bagi anak-anak yang belum mempunyai akte kelahiran, supaya segera dibikinkan akte kelahiran seperti itu. Apabila ada sekolahan yang ingin mengajukan kerjasama dengan Dukcapil Bangkalan supaya ada pelayanan di sekolahannya, itu harus bilang dulu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan supaya bisa ditembuskan ke Dukcapil Bangkalan seperti itu ya Pak? Ya, kalau sekolah tidak perlu kerjasama karena dinasnya sudah kerjasama. Oh iya ya, jadi bilang aja. Oke. Nanti kita datangi ke sekolah tersebut. Jadi kalau sekolah yang sudah pernah ada pelayanan pun juga tidak apa-apa ya Pak ya? Kalau kayak kan tidak perlu datang, tinggal kumpulkan KSK, akte kelahiran sama foto anak, setor aja ke dinasnya, nanti dinas yang ke kita. Jadi berkasnya aja yang dikolektifkan ya Pak ya? Karena kan nggak perlu datang. Kecuali kayak KTP kan harus rekam orangnya. Iya, harus difoto sama rekam biometrik. Insya Allah cepat mudah. Oke, amin. Apakah Bapak optimis nih Pak bisa mencapai target di 2024? Ya harus optimis lah. Kita kan memang pelayanan dan semua kewajiban kita ya kita niatkan ibadah dan optimis akan tercapai semua seperti itu. Bagaimana nih Pak untuk meningkatkan sinergi nih di internalnya Dukcapil Bangkalan? Kita kalau supaya di tetap internal semangat itu gitu. sering sekali koordinasi internal dan ketika ada info sedikit pun kita segera berkoordinasi, segera menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, yang menjadi informasi khususnya yang tidak baik, segera kita tindak lanjut seperti itu Pak, untuk diselesaikan seperti itu sehingga tidak menjadi liar. Karena ketika informasi pasca menjadi liar, apalagi kita pelayanan sedang selalu menjadi sorotan masyarakat, bagaimana segera permasalahan itu segera terselesaikan seperti itu Pak. Oke, jadi supaya timbul solusi juga ya Pak ya untuk menjaga kekompakan dalam internal itu. Kekompakan itu sangat penting sekali khususnya kita pelayanan. Betul. Setuju Pak, setuju. Untuk terakhir nih Pak, pesan kepada masyarakat himbauan untuk supaya tertib Adminduk.
Ya, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan, saya mengharap dan menghimbau supaya segera mengurus dokumen kependudukan. Apabila belum punya atau ada perubahan elemen data, segera urus dokumen kependudukan. Terutama apabila ada yang sudah meninggal, segera urus akte kematian. Sehingga di situ data kependudukan di Kabupaten Bangkalan menjadi valid, dan masyarakat yang ketika mau mengurus segera tidak menjadi kendala. Jangan sampai ketika membutuhkan dokumen tersebut baru mau mengurus, itu akan menjadi kesulitan kepada masyarakat sendiri. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan segera urus dokumen kependudukan, jangan pada saat membutuhkan. Urus sebelum membutuhkan, ketika ada perubahan dokumen atau hal lain sebagainya. Sehingga ketika membutuhkan sudah ready. Sudah Gitu, ada. Sudah ada. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ya, Wahid. terima kasih. Ya, demikian penyampaian dari Kepala Bidang Pencatatan Sipil dari Disduk Capil Kabupaten Bangkalan. Tidak terasa nih, waktu kita sudah habis di segmen kedua ini. Sudah 30 menit Pak kita berbincang-bincang. Kepada Sobat Surga Loka dan Madu TV Nusantara, terima kasih ya yang sudah menyaksikan. Untuk mengetahui nih bagaimana sih Adminduk di Kabupaten Bangkalan, mungkin bisa ikuti di media sosialnya ya Pak ya, di Instagram Ya, atau di IG sama Facebook. nah di IG atau Facebook selalu update ya Pak ya, Selalu di update, IG dan ya. Facebook. Dan juga kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang program di Surga Loka, bisa ikuti YouTube kami di @surgaloka.sub. Terima kasih ya Pak Wahid ya, Ya, sudah hadir terima di kasih, studio kami. Pak Semoga Intan. silaturahmi ini bisa selalu Amin, terjalin. amin, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekian episode sedep kali ini. Saya Intan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.